Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibtida utawi iki iku bab nerangake ibtida atau mubtada atau kalimat yang berada di permulaan kalimat. Mubtadaun zaitun wa adirun khobar in kulta zaitun adirun man iktadar. Mubtadaun iku mubtada. Mubtadaun iku dadi mubtada zaitun utawi zaid. Asluhu itu membacanya susunan kalimatnya zaitun mubtadaun. Jadi zaitun utawi zaid mubtadaun iku dadi mubtada. Nah, kenapa dibalik? Karena ada kedaruratan syair. Jadi syair itu bebas mau dibolak-balik asalkan sesuai dengan bahar tidak masalah. Kalau kalimatnya zaitun mubtadaun wa adirun khobarun itu nanti nggak masuk dalam sajak, baharnya nggak masuk. Makanya boleh dibalik. Mubtadaun iku mubtada, zaitun utawi zaid. Susunannya boleh semacam itu. Wa adirun lan utawi lafat adir iku khobarun. Dadi khobar. In kulta lamun ngucap sapa sira zaitun utawi zaid adirun iku wong kang nampa sapa zaid man ing wong nampane iktadaro kang duweni alasan sapa man. Ya maksudnya zaid adalah orang yang menerima alasan seseorang. Itu contohnya zaitun adirun man iktadar. Wa awalun mubtadaun wa tsani fa'ilun ahnafi asarin dani. Wa awalun utawi kalimat yang pertama jatuh, maksudnya yang paling awal iku mubtadaun jadi mubtada. Wa tsani utawi sing nomor loro maksudnya yang setelah mubtada iku fa'ilun jadi fa'il. Aghna nyukupi apa fa'il fi asarin dani ing dalem contoh asarin dani. Maknane asarin ana ta mlaku sapa dani wong lanang loro. Jadi nanti ada mubtada yang mempunyai khobar dan nanti mubtada yang mempunyai fa'il bahkan tidak punya khobar. Punya fa'il pun sudah cukup. Contohnya itu fi asarin dani. Apakah dua orang laki-laki itu berjalan? Titik wakis lan ngiyaske sapa sira an-nafyu utawi nafi iku ka istifhamin kaya istifham. Yaitu asluhu wan nafyu kastifhamin. Tapi dibalik menjadi wa kastifhamin nin nafyu waqat. Jadi asluhu gimana? Wakis wan nafyu kastifhamin waqat. Kemudian dibalik menjadi wakis wa kastifhamin nin nafyu. Wakis lan ngiyaske sapa sira wan nafyu lan utawi nafi iku kastifhamin kaya lafat istifham. Kalau dimaknani secara normal ya wakis lan ngiyaske sapa sira wa kastifhamin lan kaya istifham. Wa kastifhamin lan iku kaya istifham an-nafyu utawi nafi. Nafi itu yang maknanya tidak, menafikan suatu perkara. Waqat ya juzulan terkadang wenang apa nafyu apa nahwu faizun ulur rosat. Apa contoh faizun ulur rosat? Nah gitu ya. Tadi terkadang contohnya juga boleh dengan contoh faizun ulur rosa.
Nah, jadi seperti itu. Penjelasannya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman kelas 2 apa ya? 2 agama A dan B. Jadi kita masuk dalam bab ibtida nggih, al-ibtida. Sini ya. Ibtida. Atau mubtada. Sama saja. Bisa dipahami ya? Ini ada ibtida, ini ada mubtada, sama saja. Hanya perbedaan istilah saja. Nah, sebenarnya mubtada itu apa? Ya. Mubtada itu sangkutannya sama siapa? Hubungannya sama siapa? Terus cirinya bagaimana? Nah, kan gitu. Lah yang namanya mubtada itu apa? Gini. Satu dulu, mubtada itu apa? Mubtada itu ya. Nah, mubtada itu apa? Isim. Nah, isim adalah kata benda. Ya. Dia kemudian dibaca rofa ya, dengan tanda bisa doma, bisa alif, bisa wawu. Kelihatan ya. Kemudian dia di awal kalimat. Di awal kalimat. Sudah paham? Ya. Mubtada adalah isim, dia pasti isim, ya. Dan dia dibaca rofa dengan tanda bisa doma, bisa alif, bisa wawu. Dan dia letaknya di mana? Di awal kalimat. Paham ya? Satu lagi, mubtada itu biasanya isim ma'rifat, ya. Mubtada itu biasanya isim ma'rifat. Isim ma'rifat apa? Isim ma'rifat itu bukan nakiroh. Isim ma'rifat apa? Bukan nakiroh. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Wa ghairuhu ma'rifatun kahumwadi kahinda wabni wal gulami waladi. Itu di bait nomor 2 bab ma'rifat. Nakiroh ma'rifat itu loh. Nakiratun qabilu al-mu'asirah awakiun maki'ah maqadukira. Wa ghairuhu, dan yang selainnya nakirah iku ma'rifatun, dia dihukumi sebagai ma'rifat. Paham ya? Mana baitnya? Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa hinda wabni wal gulami waladi. Ya, ini. Wa ghairuhu ma'rifatun ila akhirih. Okay. Nanti dicari ma'rifat itu apa saja. Okay. Ma'rifat itu alif lam. Okay. Kemudian apa? Ma'rifat itu kelihatan enggak? Kelihatan nggih? Kemudian ma'rifat itu selain alif lam, domir. Domir kata ganti. Kemudian ada isyarah. Kemudian ada mausul. Kemudian ada apa ya? Ada alif lam. Kemudian ada apa lagi? Ayo alam. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada idhofa. Nah, ini namanya isim ma'rifat. Saya ulangi ya. Mubtada itu ada isim. Okay. Mubtada adalah isim. Dia dibaca rofa. Tanda rofanya bisa doma, bisa alif, bisa wawu. Kemudian dia di awal kalimat dan dia biasanya dia berbentuk isim ma'rifat, meskipun nanti ada penjelasan bahwasanya mubtada juga bisa berbentuk dengan isim nakirah. Contohnya mana? Ya wahal fatan fikum famahilul lana wa rajulun minal kirami indana. Nah, itu nanti apa mubtada boleh berupa isim nakirah.
Mana dalilnya yaitu wahal fatan fikum famahilul lana wa rajulun minal kirami indana. Ya, kita sambil menghafalkan dalil dari setiap kalimat yang ada, ya. Di sini isim itu apa? Kata benda. Ya, cirinya mana? Cirinya berada di bed bil jari wa tanwini ila akhirihi, ya. Ila akhirihi, sampai akhir. Itu bednya itu. Ila akhirihi. Mana bednya isim? Bil jari wa tanwini wanita wa awla musnatin lil ismi tamyizun hasal. Mana bednya fi'il bitafa'al tawa'atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'lu yanjali. Mana bednya huruf siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un ya lilam kayasa. Mana bednya rofa? Nah, mana bednya i'rab, ya itu harus apa? Gitu ya. Nah, gitu. Lanjut ya. Di sini ada mubtada. Sambungannya biasanya mubtada, ya, mubtada. Di sini berarti ada mubtada, ada khobar. Ada mubtada pasti ada khobar. Ini berkaitan. Tidak boleh tidak, harus ada mubtada dan khobar. Ya. Nah, sekarang khobar itu apa? Khobar itu isim. Nah, rofa jatuh setelah mubtada. Paham ya? Khobar itu isim, dia dibaca rofa dan dia jatuh setelah mubtada. Contohnya mana? Contohnya nggih, Zaidun qaimun. Nggih. Zaidun ini mubtadanya di awal kalimat. Qaimun dia ini khobarnya setelah mubtada. Paham ya? Ini Zaitun ini apa? Isim. Nah, sebab dia tanwin kan, dengan dalil mana ya? Bil jari wa tanwin. Nah, berarti dia isim. Dia isim apa? Isim ma'rifat. Mana buktinya? Ya ini, ada tanda alamnya. Mana dalilnya? Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa hinda ila akhiri. Ya, berarti Zaitun dia sudah sangat cocok untuk menjadi mubtada sebab sudah memenuhi syarat. Dia isim, dia rofa di awal kalimat dan dia berbentuk isim ma'rifat. Kemudian setelahnya apa? Qaimun. Qaimun ini apa? Qaimun ini khobar. Mudah saja. Kenapa khobar? Karena dia jatuh setelah mubtada. Kalau dia tidak jatuh setelah mubtada, ya berarti dia bukan khobar. Karena dia jatuh setelah mubtada, maka dia menjadi khobar. Paham? Paham? Nanti kalau nggak paham bisa WA saya. Lanjut. Nah, mubtada itu dibagi berapa? Mubtada ada 2. Oke. Mubtada itu ada berapa? Mubtada ada 2. Oke. Mubtada ada berapa? Ada 2. 1. Mubtada lahul khobar. 2. Mubtada lahul fa'il. Nah, ini ya. Mubtada ada berapa? Okay. Mubtada ada 2. 1 mubtada lahul khobar, 2 mubtada lahul fa'il. Maksudnya apa? Mubtada lahul khobar adalah mubtada mubtada yang mempunyai khobar. Jelas ya, seperti contoh yang di atas ini. Mubtada yang mempunyai khobar. Kemudian mubtada lahul fa'il itu apa? Mubtada yang tidak mempunyai khobar, melainkan
mempunyai fa'il. Karena sudah cukup dengan mempunyai fa'il itu sudah cukup. Oke. Contohnya mana? Contohnya ini. Asarin dani, asarin dani. Oke, apakah dua laki-laki nggih, ngono, maaf, itu berjalan. Nah, ini asarin dani. Asarinnya, sarin ini dia menjadi mubtada. Oke. Ini asarin ini nggih. Kembali lagi, asarin ini dia menjadi mubtada, dan dani ini dia menjadi fa'ilnya, Asarin ini dia menjadi sarin ya, yang menjadi mubtada sarinnya. Kemudian yang menjadi menjadi fa'ilnya ini dani. Oke. Nah, ini nanti ada 4 syarat ya. Nanti di sini nanti ada 4 syarat. Ya. Nanti di sini ada 4 syarat. Syaratnya apa? Nah, satu, syaratnya apa? Dibalik aja ya. Syaratnya satu, mubtada berupa isim sifat. Mubtada berupa isim sifat. Paham ya? Isim sifat itu apa? Satu, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbahat, af'al, af'alut tafdil. Apalagi tasghir. Tahu tasghir mboten? Tasghir ya. Dan lain sebagainya, masih banyak ya. Jadi mubtada dia harus berupa isim sifat. Tadi kan sarin ya. Nah, sarin itu juga isim sifat. Nanti kita bahas satu-satu. Setelah isim istifham, berbentuk mufrad, yang keempat, fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jamak. Ya. Ini syarat mubtada boleh mempunyai fa'il tanpa mempunyai khobar. Contohnya gimana? Ya ini asarin dani ya. Asarin dia istifham. Istifham itu apa? Kalimat tanya, kata tanya. Oke. Apakah? Kemudian sarin ini dia jatuh setelah istifham ya, dan dia berupa isim sifat. Sarin ini asluhu sariyun gitu loh. Jaruk seperti lafadz qadin, qado yakdi qadin, ya. Saro yasri atau apa ya gitu. Sarin ini asluhu sariyun, kemudian karena melalui proses iklal jadilah sarin. Nah, gitu. Nggih. Sarin ini dia isim sifat dan dia mufrad. Kemudian ini fa'ilnya. Ini fa'ilnya dia berupa tasniyah. Dani ini tasniyah. Nggih, dani ini tasniyah. Nggih. Dani ini tasniyah, mufradnya apa? Dza. Nah, ini tasniyah. Nah, mufradnya apa?
Mufradnya itu dza. Ini loh dza. Dza ini mufrad. Jadi harus berupa atau harus berbentuk tasniyah atau jamak. Tidak boleh berbentuk mufrad. Gitu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.